Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontennya Denny Majid Channel, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini di pagi ini yang cerah ini saya lagi membuat konten lagi, teman-teman. Masalah asam lambung dan anxiety psikosomatik, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar saya, teman-teman, dari Ibu Yuni kalau nggak salah, dari Lampung ya, teman-teman. Dia menanyakan masalah yang dia rasakan itu pusing keliengan ya, teman-teman. Pusing keliengan. Pusing keliengan itu, teman-teman ya, saya juga merasakannya itu sangat lama sekali ya, teman-teman. Yang saya rasakan itu yang sangat saya takutkan waktu itu, teman-teman. Pusing keliengan, yang pengen jatuh, yang pengen pingsan, itu saya rasakan, teman-teman. Oke, teman-teman, buat teman-teman jangan lupa yang baru bergabung di video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih maju lagi YouTube saya, teman-teman. Untuk lebih maju lagi, untuk lebih semangat lagi saya membuat videonya lagi, teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga komen di video saya, nanti saya akan menjawabnya ya, teman-teman, seperti ini. Buat teman-teman jangan lupa dipencet juga tombol tombol loncengnya, karena kalau teman-teman memencet tombol loncengnya, teman-teman pasti akan mengikuti video saya dan mengetahui video saya yang selanjutnya, yang terbarunya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita membahas masalah asam lambung dan anxiety psikosomatik ya, teman-teman. Masalah pusing keliengan. Oke, teman-teman. Pusing keliengan juga saya rasakan itu sangat lama sekali, teman-teman. Saya juga rasakannya itu waktu itu enggak sebentar itu, teman-teman. Saya juga merasakannya sangat lama. Pusing keliengan, takut jatuh, takut pingsan ya. Buat yang bertanya ini, buat Mbak Yuni kalau nggak salah, Pak Yuli ya gitu, ini di kita ya, pusing keliengan itu kita juga kan, kalau emang kita udah udah dikatakan dokter itu kita punya penyakit asam lambung, kita juga nggak salahnya untuk mengecek tensi darah kita, apa rendah apa tinggi juga kan. Kadang-kadang kalau rendah juga kita kurang darah juga, kita kan pusing keliengan juga seperti kayak orang biasanya gitu, teman-teman. Kalau memang tensi kita bagus, darah kita normal, itu berarti itu dari asam lambung kita ya, teman-teman. Caranya bagaimana supaya sembuh total katanya. Saya juga mengalaminya itu, waktu itu sering kambuh-kambuhan waktu saya belum tahu cara ngobatinnya. Saya tetap dengan cara minum air putih hangat, duduk rileks santai sambil dengerin video-video seperti ini ya, teman-teman, video YouTube sambil santai gitu. Dan juga saya minum air putih hangat pakai gula ya, teman-teman, pakai gula dimanisin. Kalau misalnya apa cocok pakai teh ya teh, nggak apa-apa, tapi saya sih pakai air putih aja, pakai air putih manis, kasih gula sedikit, terus saya rileks, saya sambil duduk sebentar ya, teman-teman, ngilangin rasa pusing dan keliengannya. Karena air gula itu kita menambah glukosa kita gitu ya, teman-teman. Gula kosa kita kan rendah, jadi kita kasih manis jadi agak naik lagi. Kita duduk rileks sambil dengerin video-video YouTube yang kita sukain lah. Yang pertama itu kita santai. Yang kedua, kita harus jaga pikiran kita ya, teman-teman. Pikiran kita gitu, jangan mikirkan penyakit terus. Kadang-kadang juga emang kalau kita banyak pikiran juga jadi pusing keliengan. Kita jangan banyak pikiran yang lain-lain lah. Pikiran kita jaga, kita pikiran cuma satu aja, yang kita ke depan kita sehat, pengen sembuh gitu, teman-teman. Kita nggak usah mikirin yang macam-macam, yang lain-lain dulu. Kita cukup santai, rileks, kita duduk manis.
Kalau bisa setelah kalau udah nggak agak keringan kita bawa jalan-jalan ke depan rumah sambil di muter lah ya, kalau misalnya rumahnya depannya enak ada halamannya, sambil berjemur pagi gitu teman-teman. Kalau waktu saya kayak gitu ya teman-teman, saya kayak gitu, saya pagi masak air hangat, saya minum sarapan walaupun sedikit, saya tuh jalan ke depan halaman tuh muter balik-balik sambil berjemur berkali-kali, sedikit-sedikit teman-teman. Emang nggak mudah teman. Kalau pusing keliling tuh gampang datang, kita pikiran sedikit langsung datang pasti itu teman-teman. Saya juga ngerasain kayak gitu, yang pusing kelingan, pengen jatuh, pengen pingsan, bawahnya pengennya di rumah aja rebahan aja teman-teman. Kalau kayak gitu nggak bisa sembuh-sembuh. Kita harus punya tekad kuat, kita pengen sembuh, kita kita bangkit lagi teman-teman. Kita jaga pola makannya juga. Waktu itu emang kita dalam posisi kayak gitu, asam lambung kita makan itu nggak enak emang teman-teman, tapi saya paksain buat makan. Saya makan sedikit-sedikit, tapi versi kecil tapi sering ya teman-teman. Sehari saya tuh bisa makan bisa di atas 4 kali 5 kali lah gitu. Pagi saya makan walaupun dapat ya 4 suap 5 suap lah, memang susah tapi kita harus paksain ya teman-teman. Kita harus sabar juga emang ngelawannya ini. Emang saya tuh lama, emang yang saya takutin tuh ya pusing kelingan ini sangat lama teman-teman. Jadi kita harus bersabar, kita ngadepinnya. Kita makan sedikit-sedikit, pola makannya kita jaga, makannya jangan makan yang sambal, pantangannya kita jangan makan dulu teman-teman. Selama kita ngalamin penyakit ini, kita makan ya pakai tahu apa sayur bening sedikit, 2 suap 3 suap udah merasa gak enak. Udah nanti 2 jam 3 jam kemudian kita makan lagi teman-teman. Jangan sampai kosong perut kita. Kalau kosong itu malah pusing kelingan, emang datangnya langsung kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering pusing kelingan gitu, yang takut gitu, emang ayo kita semangat buat sembuh. Kita minum air panas tanpa obat juga bisa sembuh. Yang penting kita harus rutin sabar menjalaninya. Minum air putih hangat, minum air putih hangat manis teman-teman. Kita bawa olahraga, makannya kita jaga, makannya waktunya kita rutin, makannya sehari 4 kali apa 5 kali teman-teman. Olahraganya, pikirannya kita jaga, jangan pikiran yang kelayaban kemana-mana teman-teman. Pikiran kita jangan mikirin masalah penyakit ini penyakit nggak bakal sembuh, ini penyakit bakalan sembuh, pasti bisa sembuh. Yang penting kita harus bersabar menjalaninya. Kita jaga 3P nya ya teman-teman, jangan sampai kendor. Kita ikutin terus pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Pola makannya kita jaga, pola pikirnya kita jaga, pola hidupnya kita jaga. Jangan sampai kita lalai ya teman-teman, karena penyakit ini dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang susah lah teman-teman. Kalau emang kita bertekad buat sembuh, insya Allah 3 bulan kalau kita rutin kita jaga pasti sembuh. Seperti saya ya teman-teman, saya 3 bulan itu alhamdulillah udah 50%, 60 sampai 70 waktu itu teman-teman. Saya udah bisa makan apa aja waktu itu, waktu 70%, tapi saya nggak berani karena saya masih sayang gitu loh. Saya 3 bulan saya rasakan apa, saya jalanin terbuang sia-sia kalau kayak gitu. Makanya saya makan bertahap sampai 99% baru saya berani makan pedas, makan makanan yang berminyak gitu. Tapi juga nggak sering ya teman-teman. Saya jeda juga karena ya sehat itu emang mahal banget teman-teman. Kita harus jaga lambung kita lagi teman-teman, jangan sampai kena. Karena kalau kena lagi, kambuh lagi, pusing lagi, kelingan lagi, kita mulai lagi. Tapi kalau kita udah tahu caranya, udah tahu ilmunya, tapi paling lama sehari lah kayak gitu. Kayak waktu kemarin saya juga tuh pernah kambuh. Banyak kambuh kenapa waktu itu saya lupa. Saya waktu itu meriang, panas dingin gigil, saya minum obat puyer itu ya teman-teman. Nah, lambung saya kena lagi teman-teman. Itu 3 hari saya
diem, tapi saya udah tahu caranya bagaimana teman-teman, caranya saya udah tahu. Tapi alhamdulillah sekarang udah biasa lagi. Waktu minggu kemarin pas habis hari lebarannya ya teman-teman, saya ngerasakan itu, tapi alhamdulillah sekarang udah biasa lagi, saya udah rutin kerja lagi kayak ini teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman yang saya alami. Saya juga bukannya dokter, bukannya orang biasa. Ini saya jawab ini sepengalaman saya yang saya alami selama saya terkena penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini teman-teman. Saya juga kena penyakit ini nggak sebentar teman-teman, 3 tahun saya ngalamin ini teman-teman. Ini hanya pengalaman saya, sharing saya aja ya teman-teman. Kalau memang bermanfaat buat teman-teman boleh diambil, kalau tidak bermanfaat ya terserah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri saja video saya kali ini karena sudah siang, saya mau jalan lagi. Karena mohon maaf karena saya juga sambil sekalian kerja, ini saya lagi ada dalam mobil kendaraan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.